similar, same 24 hour after praying night. There is money enter to my account. You know that, and then I can go down to Jakarta. I can pay my rent. I can blessing my friend. There is no food. I can buy new phone even. This is amazing. So 1 month I no work. I don't have any money. They take all the money, but I am children of God. I will not angry for anything. You know that similar, right? The Bible said you cannot know it by your head knowledge. Alkitab mengatakan bahwa kita tidak bisa memahaminya dengan otak kita. You can only know it when your eyes is enlightened, when your spiritual eyes is enlightened and open, that you are not limited by what you have, you are not limited by your bank account, but you serve the unlimited God in heaven. You don't need to worry. Yes, saya mau memberi kesaksian. Minggu lalu Pastor Tony Cima mendoakan saya bahwa keluarga saya ada keturunan yang dari bahwa menstruasinya nggak lancar atau sakit gitu. Nah, pada waktu itu kan waktu didoain saya masih ingat sekitar hampir jam 9-an ya waktu itu. Nah, waktu itu saya besok paginya saya ada telepon kakak saya yang di Amerika itu. Saya cerita saya didoain sama hamba Tuhan begini. Nah, terus dia kaget, loh itu saya, dia bilang gitu. Saya mendapat mujizat, dia bilang gitu. Ternyata jadi kakak saya sudah 5 bulan nggak menstruasi. Jadi dia pikir dia sudah menopause dini gitu loh. Padahal kakak saya kan masih umur 43 ya. Jadi dia pikir apa saya sudah menopause gitu. Nah ternyata kok waktunya tuh sama gitu loh. Jadi waktu itu Pastor Tony Timam doain saya jam 9, di Amerika kan jam 7 pagi gitu. Dia menstruasi dapatnya jam 7 pagi. Jadi waktunya kok bisa sama. Jadi dia kaget gitu loh. Terus dia bilang, ya itu saya kayaknya, dia bilang gitu. Terus saya bilang, ya udah kamu kasih kesaksian. Nah terus dia bilang, jam berapa? Jam 6. Saya belum bangun, dia bilang gitu. Nah itu kesaksian saya. Jadi terima kasih Pastor Tony Cima. God is very good. Thank you very much. Praise the Lord. Yes, let him translate so that people can understand. 1 week ago, Pastor Tony Cima prayed for me. And Pastor Tony mentioned that in my family there are a generational curse that attack all the women and make the women to have problems in the period. Menstruation of the period is always irregular. So last week, I remember at 9 in the evening, Pastor Tony prayed for me, and in the morning, in the next day, I called my sister who happened to live in USA, and I shared with her everything that I received from Pastor Tony. And then my sister said that, hey, I think it's me. Because at 7 in the morning, which is in the same time like 9 in the evening in Indonesia, I received miracle from God because I haven't had any menstruation for 5 months, but yesterday morning I received that I have my menstruation because previously my sister thought that she already gone to menopause, but because God's grace and God's help through Pastor Tony's prayer now my sister is healed. Praise God. God is really good. Hallelujah. Menemui manusia, tidak datang untuk menemui Pastor Tony, tidak datang untuk menemui Bapak pembicara, tapi kita semua datang untuk berjumpa dengan Tuhan di gunungnya, di hadiratnya yang kudus. Welcome you, Holy Spirit. Bring all your problems, all your challenges to Him right now. He is going to solve it. He has the answer. Kami menyambut Engkau, Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari,
Datanglah dan bawa semua tantangan dan masalah yang Anda hadapi kepadanya, dan dialah yang akan memberi jawaban dan jalan keluar bagi Anda semua. We reference you, Lord. Hallelujah. Kami menghormati Engkau, Tuhan. Father, we want to thank you tonight. We want to give you praise. Bapak, kami ingin bersyukur kepadamu malam ini dan kami ingin memberi pujian kepada Engkau. Welcome your presence. Kami menyambut hadirat-Mu. We ask that the Holy Spirit will take charge tonight. Kami minta agar Roh Kudus sajalah yang akan memegang kendali malam ini. And bless as many that you want to bless, Father. Dan memberkati sebanyak-banyaknya orang yang Engkau ingin berkati. Thank you, Lord, for the speaker tonight. Kami bersyukur untuk pembicara yang Kau kirim malam ini. Holy Spirit, use him. Roh Kudus, pakailah beliau. And bless your people, Lord. Untuk memberkati umat-Mu, Tuhan. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. So officially welcome everyone to this platform anywhere you're watching from. Secara resmi, saya menyambut Anda semua yang telah datang di platform pelayanan Zoom ini, dari manapun Anda berada. I give a shout out to every one of you watching from Europe, watching from UK, watching from Indonesia, watching from Asia, Thailand, Taiwan. The Lord will bless you on this platform. Saya juga ingin menyebut bagi Anda semua yang telah datang ke platform Zoom ini dari Eropa, dari Afrika, dari Indonesia, dari Inggris, dari Thailand, dari Taiwan, dimanapun Anda berada, Tuhan siap untuk memberkati Anda malam ini. Our crowd is selected continentally. Ya, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang datang pada meeting kita ini sudah dipilih oleh Tuhan dari setiap benua. Those of you who are joining me for the first time, if you wonder why I'm calling all these nations, and you say, but how many are they? Our crowd are selected. They are selected people. Ya, bagi Anda yang mungkin baru datang pertama kalinya, dan Anda mungkin terheran-heran bahwa saya menyambut orang-orang yang datang dari Eropa dan dari banyak benua yang lain, saya bisa katakan bahwa memang Tuhanlah yang memilih orang-orang itu untuk bisa hadir bersama dengan kita malam ini. So you are very special. Jadi saya bisa katakan Anda semua sangat spesial bagi Tuhan. Every one of you is very special. Setiap orang dari Anda itu sangat spesial bagi Tuhan. I encourage everyone to open their camera. Please don't hide behind the camera. Open your camera. Saya juga menganjurkan dan mendorong setiap orang yang hadir di sini untuk berani membuka kamera Anda. Sehingga Anda tidak perlu untuk bersembunyi dan tidak perlu untuk takut untuk terlihat. We are not in church. If you are in church, will you hide your face? Can't hide your face, will you? So now this is the opportunity God has given us to meet on this platform. There's no need hiding your face, except you are doing something else behind that camera, or you are a spy, or you are a spy. Iya, tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir apapun karena kami bukan dari pihak berwajib ya. Jadi Anda bisa dengan bebas untuk menampilkan diri Anda dengan menyalakan kamera di ponsel Anda atau di aplikasi Zoom Anda. If you are not a spy, please open your camera. Ya, kalau Anda bukan mata-mata ya, Anda tidak perlu khawatir. Kalau Anda bukan mata-mata, Anda tidak perlu khawatir ya. Bebas buka kamera Anda. Jangan takut. Kami ingin mengenal Anda. Some people don't know the work I'm doing. I'm having a lot of warfare. Sometimes they send spies to come and spy. Sometimes I have a lot of hot arguments, and I say, where is this one coming from? Do I know who you are? Ya, mungkin Anda belum pernah tahu ya. Saya juga sering mengalami banyak peperangan ya, dalam bentuk ada orang-orang yang datang untuk memata-matai saya ya. Kemudian tiba-tiba mereka mengajak saya berdebat ya. Sehingga saya pun bertanya-tanya, orang-orang ini dari mana datangnya ya? Kenapa kok bisa begini? You don't know what we go through. You just see us smiling and laughing. You don't know the war behind. So we want to know you. If you are a spy, if you close your camera, we know you are a spy. Open your camera. Iya. Anda mungkin tidak tahu apa yang kami alami ya.
di balik layar ya, tapi saya ingin mengenal Anda semua. Jadi kalau memang Anda bukan mata-mata, jadi tolong buka kamera Anda supaya saya bisa mengenali Anda dan saya bisa tahu bahwa Anda bukan mata-mata. So you don't go and quote what I didn't say or what the man of God didn't say. So I know he said it, but where were you when you heard it? Were you on the platform? We didn't see your face. Iya, sehingga Anda nggak perlu bersembunyi ya, kalau dilihat oleh hamba Tuhan ya, sehingga hamba Tuhan juga bisa melihat Anda, oh ternyata Bapak ini atau Ibu ini hadir di Zoom ini, begitu. You can imagine somebody attacking me. I don't believe in your miracle. I say, am I the work of the miracle? Iya, Anda bisa bayangkan ya, ada orang yang tiba-tiba berdebat dengan saya dan berkata, wah saya nggak percaya atas mujizat yang Pak Tony doakan. I Saya pun am, saya pun menjawab, loh, apa I'm not. saya yang melakukan mujizat itu? Kan bukan saya I yang am not. mengerjakan I am mujizat not a itu. miracle worker. I'm just Tony, Ya, using the grace of the name of Jesus. ya. Saya bukan yang melakukan mujizat itu. Saya ini manusia biasa. Saya ini seorang Tony. Jadi saya hanya menerima anugerah dan kasih karunia untuk bisa melakukan mujizat itu. So if you don't believe in miracle, I believe in miracles. I believe in miracles. Jadi kalau Anda tidak percaya adanya mujizat, ya tidak apa-apa. Tapi saya sendiri, saya percaya ada mujizat dari Tuhan. Amen. So let's take one or two testimony. If you have testimony, you can quickly share it before we give the floor to the man of God to Ya, bless us tonight. mari kita gunakan waktu yang ada sebentar untuk mendengar beberapa kesaksian. Itu pun kalau memang ada di antara Anda yang mau untuk memberi kesaksian sebelum kita memberikan waktu dan ruang untuk hamba Tuhan atau pembicara yang akan menyampaikan firman. Let's take one or two testimony. If the Lord has done something for you, just share it. We know the power of testimonies. It encourages people to also have faith and believe God that God can do it for them. That's the purpose of testimony. Amin. Jadi mari kita gunakan waktu yang sedikit yang ada ini untuk memberi kesaksian. Tentu Anda tahu ya, kuasa yang ada dalam kesaksian, bahwa kesaksian itu akan bisa memberikan semangat dan iman bagi orang yang mendengarnya, agar mereka pun bisa mengalami karya Tuhan dalam hidup mereka. Okay, right now, if there is none, we will go straight into today's message. Baik, jika tidak ada, kita langsung masuk saja pada pesan rohani untuk malam ini. The man of God is ready. Ya, Bapak pembicara sudah siap di tengah-tengah kita. We welcome you, man of God. I call him man of God in the marketplace. Ya, kami menyambut Anda. Saya panggil Anda sebagai seorang hamba Tuhan yang ditugaskan di tengah-tengah pasar, ya, di tengah-tengah kehidupan sosial, tengah-tengah masyarakat. He's a humble personality. Beliau memiliki kepribadian yang rendah hati. And God is going to use him to bless us tonight. Dan malam ini Tuhan akan memakai beliau untuk memberkati kita semua. He's the vice president of Full Gospel Indonesia. Dia adalah wakil presiden dari Full Gospel Indonesia. So I believe God uses everybody. I believe it. Saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai dan mau memakai setiap orang. God will use people in the marketplace. God will use people in the church. Tuhan akan memakai orang-orang yang ada di dunia pekerjaan. Tuhan juga akan memakai orang-orang di dunia bisnis. Tuhan akan memakai orang-orang di gereja juga. He's also the director of Grace New Extract Company. Beliau juga adalah seorang direktur dari sebuah perusahaan bernama Grace Extract, ya Pak. Grace Extract Company. Man of God. Kami sambut Bapak, seorang hamba Tuhan. Apakah Bapak sudah siap? Make you spotlight, and your translator will translate for you. And your wife can share. She can just go ahead and share. Ya, nanti akan ada penerjemah untuk Bapak dan juga jika mungkin istri Bapak ingin memberi kesaksian, bisa langsung katakan.
You're welcome, sir. The floor is yours. God bless Ya, you. waktu dan ruang diberikan pada Bapak. Shalom. 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 I feel like I'm in Indonesia. Yeah. With a lot of familiar face. Okay. Ya, saya merasa saya ada di Indonesia. Saya melihat ada banyak wajah-wajah yang familiar untuk saya. If you like me to speak in Indonesia, I'm most welcome because I prefer in Indonesia actually. Well, you got to speak Yeah. English because there are foreigners listening to you outside the country. Ya. Okay. Thank you for the opportunity to be here tonight. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk hadir di sini malam ini. Yeah, I got to know Pastor Tony years back, and we once in a while we chat here and chat there. And last year he told me if I can share. Then I said, okay. For me, to serve is a privilege. Yeah. Saya sudah mengenal Pak Tony selama beberapa tahun. Kemudian tahun lalu saya sedang chatting dengan beliau dan kemudian beliau bertanya apakah saya bersedia untuk membagikan firman Tuhan atau pelayanan. Dan bagi saya kalau kesempatan untuk melayani adalah sebuah keistimewaan. So as I was introduced before, I'm a businessman I'm serving in the Full Gospel Businessman Fellowship International. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Tony, saya adalah seorang pengusaha. Saya juga melayani di Full Gospel Businessman Fellowship International. Yeah, so I'm a half ministry, half businessman. Jadi saya ini separuh pelayanan juga separuh pengusaha. I have one wife, and she is still with me right now, but her laptop cannot open the what do you call it, the video. But you have seen her face earlier, and I have 3 boys, Justin, Andrew, and Patrick. So my name is Rudy Jeb, JEP. So my son is Justin, Andrew, and Patrick right after the name. Ya, Okay, that's a secret of the job. saya mempunyai 1 orang istri. Istri saya ada hadir bersama dengan saya, cuma sayangnya beliau tidak bisa membuka laptopnya. Tapi tadi Anda sudah sempat melihat wajah beliau. Saya mempunyai 3 orang anak, yaitu Justin, Andrew, dan Patrick. Jadi nama saya adalah Rudy Jeb. Jadi nama inisial anak-anak saya itu adalah nama saya. Okay, yeah. So I will try to share most practical ways, and I hope that my limitation is no barrier for everybody. Ya, saya akan berusaha untuk membagikan langkah-langkah yang sangat praktis, dan saya berharap bahwa batasan-batasan yang ada dalam saya ini tidak menghalangi Anda semua. Okay, 2 weeks ago, I was in the fellowship with a lot of young leaders. Ya, 2 minggu yang lalu saat itu saya sedang ada dalam persekutuan dengan banyak pemimpin-pemimpin yang berjiwa yang masih muda. Okay, I asked them 2 questions. Saat itu saya menanyakan 2 hal pada mereka. What is the most valuable, important in your life? Apakah hal yang paling berharga dan juga paling penting dalam hidup Anda? Question number 2. Pertanyaan yang nomor 2. What is the biggest mistakes in life? Apakah kesalahan yang terbesar di dalam hidup ini? These 2 questions might applicable to everyone here also. Ya, dua pertanyaan ini mungkin juga bisa diajukan pada Anda yang hadir di Zoom ini. What is the most valuable and important in our life, and what is the biggest mistake we have ever done? Apakah hal yang paling penting dan paling berharga dalam hidup kita? Dan selanjutnya, apakah kesalahan terbesar yang pernah kita lakukan? Some answers my family. Some answer my business. Some answer my ministry. Some very holy people say, my God, my car,
my hobbies, etc. and etc. Ada yang memberikan jawaban, oh keluarga saya paling penting. Ada yang mengatakan, oh pelayanan saya paling penting. Ada yang mengatakan bisnis saya paling penting. Ada orang yang sangat kudus mengatakan, oh Tuhan saya yang paling penting. Tapi ada juga yang menjawab mobil saya, rumah saya, dan lain sebagainya. And the biggest mistake I've ever done, a lot of questions, but one very interesting, he said like this, the biggest mistake he ever done is he thought he has time. He thought he has time. Kemudian untuk jawaban bagi pertanyaan yang kedua, yaitu tentang kesalahan terbesar yang pernah dilakukan. Jadi ada banyak macam versi jawaban untuk pertanyaan ini, tetapi salah satu yang paling menarik adalah orang yang menjawab bahwa dia mengira dia punya waktu. Itu kesalahan terbesarnya. Dear brothers and sisters, time flies so fast, unstoppable. Saudara-saudara yang terkasih, waktu itu bergerak sedemikian cepat dan tidak bisa dihentikan. This morning, I sent happy birthday to one of my friend, and I thought I just sent yesterday, as if yesterday, then it's 1 year already. Tadi pagi saya baru saja mengirim pesan untuk memberi ucapan selamat ulang tahun pada salah seorang teman saya. Tapi saya masih ingat rasanya baru kemarin saya memberi ucapan selamat ulang tahun pada dia, yaitu tahun lalu. We know that 2 years has passed. COVID has been exist for 2 years in so fast. So fast we don't have a chance to meet friends. Ya, Yes, kita we sudah do tahu it. ya. Kita sudah merasakan sendiri bahwa waktu berlangsung demikian cepat untuk COVID pandemi ini selama 2 tahun. Jadi kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita. But the good news is, we are the pilot of our time. Tapi kabar baiknya adalah kitalah pilot untuk waktu kita. So many people think a lot of things important in life, but do we ever think about time? Banyak orang yang berpikir bahwa banyak hal yang penting dalam hidup mereka. Tapi apakah kita sendiri pernah berpikir bahwa waktu itu sangat penting? Time is unstoppable. Time is so important. Time cannot rewind. Time cannot be saved. Cannot be retrieved. Cannot be stretched. Cannot be borrowed. Cannot be stopped. Cannot be stored. Only can use or can lose it. Either we use it or we lose it. Waktu itu sangat penting ya. Waktu itu tidak bisa kita hentikan. Waktu juga tidak bisa kita simpan. Waktu juga tidak bisa kita halangi. Waktu itu sangat cepat sekali berlalu sehingga pilihannya hanya 2 bagi kita. Kita gunakan atau kita buang begitu saja. Life and time are the best 2 teachers in life. Waktu dan kehidupan ini adalah 2 guru yang terbaik dalam hidup kita. Life teaches us how to make good use of our time. Kehidupan mendidik kita bagaimana untuk menggunakan waktu kita dengan baik. And time teaches us how to value our life. Dan waktu sebaliknya mengajar kita bagaimana untuk menghargai hidup kita. Let me repeat again. Life teaches us how to make good use of our time, when time teaches us how to value our life. Saya ulangi lagi ya. Kehidupan mengajar kita bagaimana untuk menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Sedangkan waktu mengajar kita bagaimana untuk menghargai kehidupan kita. Some of us miss the most important people in our life because Ada di antara kita di sini yang luput untuk memperhatikan orang-orang yang paling penting dalam hidup kita. we don't value their time.
karena kita tidak menghargai waktu itu. Let me repeat it again. Some of us miss the most important people in our life because we don't value their time. Beberapa dari kita di sini kehilangan kesempatan untuk orang-orang yang berharga dalam hidup kita karena kita tidak menghargai waktu yang mereka miliki. And some of us do not realize how important someone until they are gone. Dan beberapa dari kita di sini tidak menyadari betapa pentingnya seseorang itu dalam hidup kita sampai ketika mereka meninggal. So brothers and sisters, appreciate your spouse, appreciate someone near you. Jadi saudara-saudara yang terkasih, hargailah pasangan Anda. Hargailah orang-orang yang ada di sekitar Anda. 36 years ago, when I was in my first day in the university, 36 tahun yang lalu ketika hari pertama saya belajar di universitas, 36 years ago, I'm very young, okay? Now I'm still, some people still look young. Ya, bayangkan 36 tahun yang lalu ya, jadi saya masih muda loh. Ada orang-orang yang awet muda ya. And today I'm 56, by the way. Ya, omong-omong hari ini usia saya 56 tahun. So 36 years ago, my first day in the university, suddenly my father passed away. Jadi 36 tahun yang lalu, ketika hari pertama saya menjalani pendidikan di universitas, tiba-tiba ayah saya meninggal. I remember years before, I was so busy in the high school. A lot of time he asked me to have lunch together, dinner together, spend time together, go out together. I don't have time for that. Ya, saya ingat bertahun-tahun sebelumnya, ketika saya masih sibuk menjalani pendidikan di SMA, saya ingat waktu itu ayah saya sering mengajak saya untuk makan siang bersama, atau makan malam bersama, atau jalan-jalan bersama, atau meluangkan waktu bersama saya, tapi saya selalu menolaknya. I'm the eldest son in the family. Saya adalah anak laki-laki yang paling besar di keluarga saya. So suddenly he passed away. Jadi tiba-tiba ayah saya itu meninggal. Then I realized how important he is in my life. Baru saat itu saya menyadari betapa pentingnya ayah saya dalam hidup saya. His business, I don't know how to handle. His business taken away by my relative, and I suddenly become nobody. Ya, bisnis ayah saya saat itu saya tidak tahu cara meneruskannya. Jadi ada kerabat saya yang mengambil alih, dan jadi tiba-tiba saya menjadi orang yang tidak punya apa-apa, yang biasa-biasa saja. For years, I lose father's figures in life. Dan selama bertahun-tahun selanjutnya, saya kehilangan figur seorang ayah dalam hidup saya. William Shakespeare says like this: "Time is too slow for those who are waiting. Very fast for those who are scared, very long for those who are sad, very short for those who are celebrating. But for those who love, time is eternal." Ya, mungkin bisa agak pendek ya Pak ya. Jadi ada seorang penyair dari Inggris yang bernama William Shakespeare. Dia berkata begini, waktu itu sangat panjang bagi orang-orang yang menantikan sesuatu. Oh ya, ini, terima kasih. Saya terjemahkan dari sini. Waktu itu sangatlah lambat untuk orang-orang yang sedang menunggu. Dan waktu sangatlah cepat bagi orang-orang yang ketakutan. Waktu itu juga sangat panjang untuk orang-orang yang sedang sedih. Waktu juga terasa sangat singkat bagi orang-orang yang sedang merayakan sesuatu. Tetapi bagi mereka yang mengasihi, waktu itu kekal selamanya. Time is freely given.
24 hours for everybody, no matter how rich, how poor, how old, how young, is the same. 24 hours cannot be Ya. rewind. Waktu itu diberikan oleh Tuhan gratis dalam hidup kita. Waktu itu tidak bisa kita ulang kembali. Jadi siapapun diri kita, entah kita kaya atau miskin atau kita kaya, tua atau muda, Tuhan memberikan jatah waktu yang sama, 24 jam sehari. Some people say time is money. We all say time is money, right? Ada orang-orang yang mengatakan bahwa waktu itu adalah uang, dan kita semua juga berkata begitu ya. I want to share with you, time is time, money is money. Tapi saya ingin katakan pada Anda, waktu itu adalah waktu, uang adalah uang. If we lose money, we can find back. We can earn back. Kalau kita kehilangan uang kita, maka kita bisa mencarinya kembali. But if we lose time, we cannot earn it back. Tapi kalau kita kehilangan waktu, kita tidak bisa mendapatkannya kembali. Now, Franklin Field says like this: the great dividing line between success and failure can be expressed by 5 words. I do not have time. Waktu yang ada seorang yang bernama Franklin Field yang berkata seperti ini. Garis yang memisahkan antara sukses dan kegagalan bisa diungkapkan dalam 5 kata saja, yaitu saya tidak punya waktu. Brothers and sisters, Billy Graham, we know this is a great man. When he was 92 years old, he was interviewed by Christianity Today. Anda tentu tahu tentang Billy Graham ya. Dia adalah seorang pendeta yang luar biasa. Ketika dia berusia 92 tahun, dia diinterview atau diwawancara oleh sebuah harian yang bernama Christianity Today. What differences will he make if Billy Graham is given time back? Saat itu dia ditanya, apakah perbedaan yang bisa dilakukan oleh Billy Graham jika dia menerima kembali waktu dalam hidupnya? Then 3 things he shared. Number 1, he will do less preaching. Dia berkata 3 hal. Yang pertama, dia akan mengurangi khotbahnya, jadwal khotbahnya. Learn more. Yang nomor 2, dia akan belajar lebih banyak. And spend time more with family. Dan yang ketiga, meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarga. Successful can be dangerous. Menjadi sukses bisa sangat berbahaya. We need to be careful. Otherwise, we can be victims of the successful. Kita semua harus berhati-hati, karena jika tidak, kita bisa menjadi korban atas kesuksesan kita. Yeah, I've shared a lot of things, but not even a verse yet. I will share a verse. Otherwise, Pastor Tony will blame me. Why no Bible verse? Okay, we look at Psalms 90 verse 12. Ya, saya sudah mengatakan banyak hal ya, tapi saya belum mengutip satupun ayat Alkitab ya. Saya akan mulai kutip satu ayat Alkitab ya. Kalau enggak nanti Pak Tony menegur saya ya. Mari kita lihat bersama dari kitab Mazmur, pasal yang ke-90, ayat yang ke-12. This is a very common and everybody memorize. Ajar aku menghitung hari-hari sehingga aku memperoleh hati yang bijaksana. Now you speak in English better. I think I will change ya. Oke, Pak. Jadi in Psalm 90 verse 12 it says, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Brothers and sisters, when we realize that time is so short, it helps us to use our time wisely for the eternity purpose. Amin. Saudara-saudari, ketika kita semua menyadari bahwa waktu yang kita miliki itu sungguh singkat, maka itu akan membuat kita untuk menggunakan waktu kita itu dengan bijaksana untuk tujuan kekekalan.
Time is short Waktu itu singkat. because we don't know when it will end for every one of us. Karena kita tidak tahu kapan hidup kita masing-masing berakhir. Maybe tomorrow our contract is end already. Mungkin besok kontrak kita habis ya dengan Tuhan. Maybe 1 week, 1 month, 10 years, 20 years. We don't know. Mungkin 1 minggu kemudian, mungkin 1 bulan, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun. Kita tidak tahu. The question is, what do we want to see happen when we are alive? Tapi pertanyaan yang penting adalah, apakah yang ingin kita lihat terjadi dalam hidup kita? Have you ever think about this? When I'm alive, what I want to see happen? Apakah Anda pernah berpikir seperti ini? Selama aku hidup, aku ingin lihat hal ini terjadi. What small steps should I do to achieve that? Apakah langkah kecil yang harus saya ambil saat ini untuk bisa mencapai itu? Don't ever depend on tomorrow. Janganlah pernah berharap atau bergantung akan hari esok. Do what we can do today. Lakukanlah apa yang sanggup Anda kerjakan hari ini juga. We don't know when tomorrow end. Karena kita tidak tahu kapan esok hari itu tiba. There's a survey in America. One guy make a survey. He was 70 years old. He made a survey. He wrote it in a calculation. I just share this. It might not applicable to everybody, but this is what he shared. Ya. Sleeping time. Jadi Yes. ya, saya terjemahkan dulu, Pak. Jadi ada sebuah survei yang dilakukan oleh seorang pria di Amerika Serikat. Pria ini berusia 70 tahun, jadi dia membuat survei ini. Mungkin survei ini tidak bisa diterapkan dalam hidup Anda, tapi saya ingin bagikan untuk Anda. Dia berkata demikian. Silakan, Pak. He slept 23 years. Dia He slept for 23 years. It's about 33% of his life. Working Jadi dalam 16 years is about 23%. Screen time, watching TV, movie, etc. 8 years. Okay, 8 years is about 11.4%. Eating 6 years is about 8.6%. Traveling 6 years. Relaxing 4.5 years. And most surprisingly, church only 0.5 years. 0.7%. Jadi pria yang berusia 70 tahun ini, dia menghitung total waktu yang dia gunakan untuk setiap aktivitas, untuk mengetahui seberapa banyak aktivitas itu dia kerjakan dalam hidupnya. Jadi dia menghitung bahwa ternyata dalam hidupnya dia tidur selama 23 tahun. Jadi 32,9% dari waktunya selama 70 tahun itu dia gunakan untuk tidur. Kemudian ternyata dia menghitung bahwa dia menggunakan waktunya untuk bekerja itu di total selama 16 tahun, yaitu 22,8% dari waktunya. Kemudian untuk melihat layar, ya, menonton TV atau melihat HP, dia menghitung 8 tahun dari hidupnya dia gunakan untuk melihat layar, yaitu 11,4% dari hidupnya. Kemudian untuk makan, dia menghitung bahwa dia sudah menggunakan 6 tahun dari total umurnya untuk makan, yaitu 8,6%. Yang selanjutnya untuk relax, untuk beristirahat, ya, dia menggunakan 4,5 tahun dari hidupnya, yaitu 6,5%. Kemudian untuk sakit, ya, untuk pulih dari sakit penyakit, ya, dia menggunakan 4 tahun dari hidupnya, yaitu 5,7%. Dan yang mengherankan adalah ternyata ketika dia menghitung total, dia hanya menggunakan waktunya selama 1,5 tahun dari hidupnya untuk aktivitas gereja, yaitu 0,7%. Ya, silakan, Pak.
Maaf suara Bapak mute ini Pak, kena mute. Okay. So can you imagine he spent 90% of his life aside from church. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa ternyata dia menggunakan 99,5% hidupnya di luar untuk gereja. But I believe the men and women of God here use their 90% in the church activity. Tapi saya percaya Anda semua hamba-hamba Tuhan di sini pasti menggunakan waktunya dalam hidup 99% untuk aktivitas gereja ya. Okay, Ephesians 5:15-16 says like this. So be careful on how you live, not as unwise, but as wise, and make the most of every opportunity because the days are evil. Ya, saya akan bacakan dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Make the most of every opportunity. Pergunakanlah semua kesempatan atau waktu yang ada. Brothers and sisters, until we can manage our time, we cannot manage other things. Saudara-saudari, kalau kita tidak bisa mengatur waktu kita, maka berarti kita tidak akan bisa mengatur apapun yang lain. Until we can value ourselves, we cannot value our time. Saudara-saudari, kalau kita tidak bisa menghargai diri kita, maka kita juga tidak akan bisa menghargai waktu kita. Okay, why we need to redeem the time? Kenapa kita harus bisa menebus waktu kita? Number one, because time is evil. Yang pertama, karena waktu kita itu jahat. Time is evil, so we need to be careful. Waktu itu sangat jahat, karena itulah kita harus berhati-hati. Let me ask you one question. Which Saya one ingin is tanya easier, Anda sesuatu. to make friends or to make enemy? Manakah yang baik untuk Anda? Membuat teman atau buat musuh? Which one is easier? Make friends Mana- or make enemy? Mana yang lebih mudah untuk Anda? Buat teman atau buat musuh? Make friends, we need time to build up the friendship. Untuk bisa membangun sebuah pertemanan, kita butuh waktu untuk membangun hubungan itu. To make enemy, only split second. Untuk membuat orang jadi musuh kita, cuma butuh sepersekian detik saja. If I want to make enemy to Pastor Tony, I can do it easily. Kalau saya ingin menjadikan Pak Tony sebagai musuh saya bisa lakukan dengan mudah. But I will never, ever do it with a man of God. Tapi saya tidak akan berani lakukan itu pada seorang hamba Tuhan. Brothers, time is so evil. Saudara-saudari, waktu itu sangat jahat. 1 Peter 5:8 says like this. Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. So watch out, brother and sister. We are children of God. Children of God are the targeted, are the evil target on people like us. Jadi waspadalah saudara-saudari dalam Kristus. Kita ini adalah anak-anak Tuhan dan kita ini adalah sasaran utama bagi iblis dalam misinya. I always share with those businessmen in the fellowship. Okay, those who are in the fellowship, they are number one priority, targeted by evil. Yes. Those who are in the nightclub, karaoke,
no point for evil to target them. No need, no need. Ya, saya selalu katakan pada rekan-rekan saya di persekutuan para pengusaha ya, bahwa para pengusaha yang terlibat dalam pelayanan di persekutuan itu mereka adalah target utama bagi roh-roh jahat dan setan. Sedangkan orang-orang yang saat itu sedang berada di nightclub, di klub malam, di karaoke atau di tempat foya-foya, mereka tidak menjadi target dari setan, mereka tidak menjadi prioritas bagi setan. No, children are never thought to be evil, to do the bad thing, to do the sinful things. But how come they can do that thing? They can commit sinful thing. Anda bayangkan, anak-anak tidak ada yang dididik untuk melakukan hal-hal yang jahat, tidak ada yang dididik untuk melakukan perbuatan yang jahat. Tetapi bagaimana ternyata anak-anak itu bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang melakukan hal yang jahat. Okay, number 2, time is kairos. Yang kedua, waktu itu adalah kairos. So value it. Jadi hargailah. Kairos is about opportunity, momentum. Kairos itu artinya kesempatan atau momentum. Everyone has the same opportunity. Rich, poor, smart, full, everyone have the opportunity in life. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama. Entah Anda kaya atau miskin, entah Anda pandai atau bodoh. Setiap orang beroleh kesempatan yang sama. Brian Tracy says that your greatest resource is your time. Saudara-saudara yang terkasih, sumber daya yang terhebat dalam diri Anda adalah waktu yang Anda miliki. So as I say earlier, to serve is a privilege. Jadi seperti yang tadi saya katakan, untuk bisa memberikan pelayanan adalah sebuah keistimewaan. Do you think God need to be served by us? Apakah Anda mengira bahwa Tuhan itu tidak perlu untuk kita layani? Do you think God need us to serve Him? Apakah Anda mengira Tuhan perlu kita untuk melayani Dia? God can use anybody to serve Him. Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk melayani Dia. Don't ever think we are too good, too busy to serve God. No, to serve is a privilege. Ya, amin. Jangan pernah Anda mengira bahwa saya ini terlalu baik, terlalu hebat, terlalu sibuk untuk bisa melayani. Bukan. Untuk bisa melayani itu merupakan keistimewaan bagi kita. So brothers and sisters, time is kairos. If you have the time to serve God, make use of it, value it. Amin. Jadi saudara-saudari yang terkasih, waktu itu adalah kairos. Kalau Anda memiliki waktu atau kesempatan untuk melayani Tuhan, maka pakailah itu sebaik-baiknya. Number 3, time is limited. Yang ketiga, waktu itu terbatas. Use it wisely. Gunakanlah dengan bijaksana. William Penn says that time is what we want most, but we use worse. Ada seorang yang time is what we want most, but we use worse. Ada seorang yang bernama William Penn yang mengatakan bahwa kita semua itu sangat menginginkan waktu, tetapi justru waktu itulah yang paling sering kita salah gunakan. Steve Jobs says, time is so limited, so do not waste living in someone else's life. Steve Jobs mengatakan begini, waktu itu sungguhlah terbatas, karena itulah jangan habiskan waktu Anda untuk menjalani hidup orang lain. Time is evil, time is opportunity, kairos, time is limited. Jadi yang pertama, waktu itu sungguh jahat. Yang kedua, waktu itu adalah kairos atau kesempatan. Dan yang ketiga, waktu itu sungguh terbatas. Okay, I will rush because my time is almost up. Okay, how to redeem our time? Ya, waktu saya hampir habis ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menebus waktu kita? Okay, Pastor, can I ask for 10 minutes to I just rush it? Okay. Ya. Pendeta, saya minta tambahan waktu 10 menit lagi untuk bisa meneruskan.
Go Okay. ahead. Go ahead. Go Yeah. ahead. How to redeem our time? Number one, we need to know our purpose in life. Yang pertama, bagaimana kita bisa menebus waktu kita? Yang pertama, kita harus tahu tujuan hidup kita. Whatever we are doing must be motivated by God's love. So everything we do is for His glory. Amin. Apapun yang kita kerjakan haruslah dimotivasi atau didasari dengan firman Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan hendaklah memuliakan Tuhan. Everything we do, everything we say is to glorify God. Apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita katakan hendaklah memuliakan Tuhan. We need to know where we are going. We need to know we need to have the clear purpose. Kita harus tahu kemana arah yang kita tuju. Kita harus memiliki sebuah tujuan yang jelas. 1 Corinthians 9:26. I run with purpose in every step, not just shadow boxing. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Sebentar, saya buka dulu. 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. There was time many years ago, I think 2000. Okay, that time business is not very good. I'm doing the export-import business, okay? And business not very good. And then one of my friend offered me to hold the agency in Indonesia for wine business, wine. Suatu saat, sekitar tahun 2000, saat itu saya masih bergerak di dalam bisnis ekspor-impor. Saat itu bisnis saya tidak berjalan dengan baik, tapi saat itu saya diberi kesempatan tawaran oleh teman saya untuk memegang distribusi penjualan wine, Pak ya, anggur di Indonesia. Okay, wine is a good business. And so many people say wine is for the health. Minuman anggur itu adalah suatu usaha atau bisnis yang baik. Karena banyak orang mengatakan minuman anggur itu baik untuk kesehatan. But I am in the Full Gospel Business and Fellowship International. I'm one of the leaders. Can you imagine if I sell wine, I have to go in, out, nightclub, offering wine. And can you imagine if my FGB Meso, wah, Rudy, in, out, nightclub, what will happen, brothers and sisters? Iya, tapi saya kan melayani ya di Full Gospel Businessman Indonesia ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau saya bergerak dalam bisnis penjualan minuman anggur ini, sari anggur ini ya, berarti saya harus keluar masuk nightclub untuk menawarkan produk saya. Nanti jangan-jangan ada seorang anggota persekutuan itu yang mengatakan, wah itu Pak Rudi keluar masuk nightclub. Nah begitu saudara, kan nggak baik. So I have a very clear purpose. Whatever I do is to glorify God. Okay, so I reject this business, and God replaced me with other business. Amen. Jadi saat itu saya sudah memiliki arah tujuan yang jelas dalam hidup saya. Jadi saya tahu bahwa saya tidak boleh melakukan itu, karena itu saya menolak tawaran dari teman saya itu. Dan Tuhan menggantinya dengan bisnis lain. Number 2, work hard, all out, fighting spirit. Yang kedua, bekerjalah dengan keras, bekerjalah dengan segenap tenaga Anda, dengan segenap semangat Anda. Time is life. Waste your time is wasting your life. Master your time is mastering your life. Waktu itu seperti kehidupan. Kalau Anda sia-siakan waktu Anda, kalau Anda buang waktu Anda, berarti Anda sedang membuang kehidupan Anda. Tapi kalau Anda menguasai cara penggunaan waktu Anda, maka Anda juga menguasai apa yang terjadi dalam hidup Anda. Ecclesiastes 9:10 says like this, whatever your hands find to do, do it with your might. Oke, kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk Anda. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan.
Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Do it with all your might, all out in doing something. Jadi kerjakanlah dengan sekuat tenagamu dalam melakukan apapun itu. Today, God wants you to be a businessman. Do it all out. If you God wants you to become a full-time minister, do it all out. If God wants you to become a housewife, do it all out. Raise up your children, take care of your husband. Everything, do it all out. So we can redeem our time. Ya, amin. Kalau hari ini Tuhan ingin Anda menjadi seorang pengusaha, maka jadilah seorang pengusaha dengan segenap usaha Anda, dengan segenap tenaga Anda. Kalau hari ini Tuhan menentukan Anda untuk menjadi pelayan Tuhan, maka lakukanlah dengan sekuat tenaga Anda. Kalau hari ini Tuhan menjadikan Anda seorang ibu rumah tangga, maka lakukanlah dengan segenap tenaga Anda. Uruslah suami Anda dan anak-anak Anda. Lakukan dengan segenap tenaga Anda. Number 3, focus, priority. Yang ketiga, fokus dan prioritas. It is not enough to be busy, brothers and sisters. Saudara-saudari, tidak cukup kalau kita hanya menyibukkan diri kita. We need to know what are we busy about. Kita harus tahu apa yang sedang kita kerjakan selama untuk menyibukkan diri kita itu. Okay, so many times, even us, we look as so busy doing this, doing that, but in the end of the day, we achieve nothing. Ya. Banyak dari kita yang sangat sibuk dalam setiap hari ya, lakukan ini, lakukan itu. Ternyata ketika kita lihat, ternyata kita tidak mencapai apapun juga. We are doing too many things. Ternyata kita melakukan terlalu banyak hal. Too many things. We cannot do everything, brothers and sisters. Saudara-saudari, kita tidak bisa lakukan segalanya. We don't need many good ideas. Kita tidak memerlukan banyak ide atau gagasan yang baik. We just need to focus on one God's idea. Kita cukup untuk fokus pada satu saja gagasan yang dari Tuhan. Brothers and sisters, we can't do so many. Life too short. Time is too short. We have limitation, resourceful. So focus on what God wants us to do. Amin. Saudara-saudari, kita tidak punya waktu yang tidak terbatas. Waktu kita itu sungguh singkat. Karena itulah kita harus fokus pada misi atau tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. I'm serving in Full Gospel for today is 17 years. Ya, saya sudah melayani di Full Gospel Businessman sampai hari ini sudah 17 tahun. I stopped my ministry in the church. I told my pastor, I want to focus in the marketplace ministry. I still helping in the church, but not full time as like before. Ya. Saya memulai pelayanan saya di gereja. Saat itu saya berkata pada Bapak Gembala bahwa saya ingin melakukan pelayanan di dunia bisnis. Jadi sampai sekarang saya masih melayani di sana, tapi tidak sebanyak sebelumnya. I need to focus on my ministry. My time is limited. Money is limited. Effort is limited. If I do it too spread, too many things, end up I do nothing. Ya, saya harus fokus terhadap pelayanan yang saya kerjakan. Karena waktu yang saya miliki terbatas. Sumber daya saya, uang yang saya miliki juga terbatas. Karena itulah kalau saya mengerjakan terlalu banyak hal, maka saya tidak akan bisa mencapai apapun juga. Okay, number 4, the last one. Do not procrastinate. Yang keempat, yang terakhir, janganlah pernah menunda apapun juga. Procrastination is the thief of time. Penundaan adalah pencuri waktu kita. Balthasar Gracian says like this: a wise person does at once what a fool person does at last. Ya. Seorang bernama Balthasar Gracian berkata bahwa seorang yang bijaksana mengerjakan langsung seketika apa yang dikerjakan oleh orang bodoh paling akhir.
Both do the same thing, Mereka berdua melakukan yang sama, only the different times tetapi yang berbeda adalah waktu penyelesaiannya. with the different result. Dan tentu juga dengan hasil yang berbeda. So, brother and sister, do not waste time. Do not waste time. Jadi saudara-saudari, janganlah pernah menyia-nyiakan atau membuang waktu Anda. You may delay, but the time will not. Mungkin Anda sengaja menunda, tetapi waktu tidak akan menunggu Anda. John 9 verse 4. Yohanes 9 ayat yang keempat. John 9 verse 4. You read in English, I read in Indonesia. So let me do my Indonesia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tak seorang pun dapat bekerja lagi. Amin. Ya. The Gospel of John, chapter 9, verse 4, it says like this. I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. Amin. Live our life fullness and work best as is today is the last day. Jalanilah hidup Anda dengan sepenuh-penuhnya dan bekerjalah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir dalam hidup Anda. Our time is in God's hand. We don't know when it ends. Waktu kita memang ada di dalam tangan Tuhan dan kita tidak tahu kapan waktu kita itu selesai. So instead of counting the days, make our days count. Amin. Jadi bukannya kita hanya sekadar menghitung hari saja, tapi hendaklah kita memastikan hari yang kita jalani itu berarti. 2020 has passed. 2021 has passed. Tahun 2021 sudah lewat. A lot of happening. A lot of people pass away. A lot of business happening for this last 2021. Banyak kejadian yang berlangsung. Banyak orang-orang yang telah meninggal. Banyak kejadian bisnis yang berlangsung. Dan itu semua terjadi dan lewat di 2021. Miracle is in front of us. Tetapi mujizat saat ini ada di hadapan kita. God is open his hand for us. Tuhan sedang membuka lebar tangannya bagi kita. The question is, Pertanyaannya adalah, how do we want to use our time? bagaimana kita menggunakan waktu kita? What do we want to see happen while we are alive? Apakah yang kita ingin lihat terjadi dalam hidup kita? Do not depend on tomorrow. Janganlah pernah mengandalkan hari esok. Let us make use the best of the time God has given us. Marilah kita gunakan sebaik-baiknya waktu yang Tuhan berikan pada kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Brother and sister, let me spend some time to rewind again. What happened in our life? What is the most important thing in our life? What is the biggest mistake of our life? Saudara-saudari, mari saya ajak Anda untuk mengulas kembali segala hal yang telah terjadi dalam hidup Anda. Sehingga kita bisa mengetahui apakah hal yang paling penting dan berarti dalam hidup kita. Dan apakah kesalahan yang terbesar yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. God is waiting there to do miracle for us. Tuhan sedang menanti kita di sana untuk melakukan mujizatnya bagi kita. But we need to do our part. Tetapi kita sendiri harus melakukan tugas kita, bagian kita. Father, we thank you for this message. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk pesan-Mu ini. We know we are so limited, Kami sadar bahwa kami sungguh terbatas. but we believe that we have unlimited God. Tetapi kami percaya kami memiliki Tuhan yang tidak terbatas. Nothing is impossible before. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Bapa. We have so many limitations in life.
Kami memiliki begitu banyak batasan dalam hidup kami. Lord, we want to make good use of our time. Tuhan, kami ingin bisa menggunakan waktu kami sebaik mungkin. You have given us opportunity. Engkau telah memberikan kesempatan pada kami. We want to make use of the time. Kami ingin menggunakan waktu itu sebaik mungkin. So one day, Sehingga satu hari nanti, when we see you, ketika kami berjumpa dengan Engkau, we want to listen that you say, well done, my good and faithful servant. kami ingin bisa mendengarkan Engkau berkata, baik sekali, hai Engkau hambaku yang baik dan setia. Lord, we just commit everything, everyone here into your hand, Lord. Tuhan, kami serahkan setiap orang yang ada dalam Zoom meeting ini ke dalam tangan-Mu. Forgive us, Lord, if we do not make use of our time in the past. Ampunilah kami, Tuhan, jika di masa lalu kami tidak menggunakan waktu kami sebaik mungkin. We just leave it everything into your hand, Lord. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. We pray all this in Jesus' name. Kami mengucapkan doa kami ini di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Man of God, we are blessed tonight. Pak Rudi, kami sungguh diberkati malam ini. That's why I call you man of God. Ya, karena itulah saya panggil Bapak hamba Tuhan, ya, abdi Tuhan. This is impactful. Ini adalah sesuatu yang sungguh memberi dampak. I know some people had a lot of doubts, what have you got to offer? But I know the grace of God upon your life. Kami tahu mungkin ada orang-orang yang meragukan, tetapi kami juga sadar akan kasih karunia Tuhan dalam hidup Bapak. And I'm blessed tonight. I don't know about everyone, but I am blessed by your ministration. Ya, saya sungguh merasa diberkati malam ini. Saya tidak tahu dengan saudara-saudari yang lain, tapi saya sendiri sungguh merasa diberkati. So we want to pray for you right now. Jadi saat ini kami semua ingin berdoa bagi Bapak. 2022 is going to be a great year for you, man of God. Tahun 2022 akan menjadi tahun yang luar biasa bagi Anda, hai abdi Tuhan. You love to travel. Engkau suka sekali untuk bepergian. I'm seeing the spelling of traveling on your screen, traveling. Dan saya bisa melihat bahwa Tuhan akan bawa engkau untuk bepergian. And the Lord is saying, I'm going to take you to places, even in the midst of this crisis. I'm going to supernaturally take you to places in the midst of this crisis. Dan Tuhan berkata, aku akan membawa engkau ke banyak tempat, bahkan di dalam masa-masa pandemi seperti ini, karena secara mujizat aku akan melakukan itu. The Lord said, because you love me, because you are focused on me, I will open the wealth of the nations for you. Dan Tuhan berkata, karena engkau mengasihi aku dan engkau tertuju sepenuhnya fokus padaku, maka aku akan membukakan kekayaan bangsa-bangsa bagi engkau. 2022 is a record-breaking year for you. Tahun 2022 adalah suatu tahun yang panas dan penuh dengan bukaan bagi Anda. And I'm seeing God using one of your children, one of your child, the hand of God is upon that child. And you know the one I'm talking about. The hand of God is on him expressly. You know the one I'm talking, one of your child. Ya, dan saya melihat bahwa Tuhan akan memakai salah seorang putra Anda, dan saya yakin Anda tahu siapa yang saya maksudkan. Dan saya melihat tangan Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidupnya. And the Lord say, watch out for him. I am going to use him in this nation, and I'm going to use him among nations. Tuhan berkata, awasilah dia. Aku akan memakai dia dengan luar biasa dalam bangsa ini dan juga bangsa-bangsa lain. Father, we thank you. Bapak, kami bersyukur. Bless him, bless his family, bless his business, bless everything that concerns him today. Berkatilah Pak Rudi, berkatilah pelayanannya dan keluarganya, berkatilah apapun yang dia kerjakan hari ini. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Yes, you are blessed, man of God. We enjoy you. We appreciate the message. The Lord will bless you in Jesus' name.
Ya, Amen. Pak Rudi, kami sungguh merasa diberkati. Tuhan Yesus memberkati Anda di dalam nama Yesus. Amin. I promise you are coming again. Saya janji saya akan undang Bapak kembali. Are coming again to release those wealth of wisdom in Ya, Jesus' name. sehingga Anda bisa membagikan hikmat Anda yang dahsyat itu. I hope you are blessed. If you are blessed, let me say thumbs up. You are blessed tonight. Let me say Saya harap Anda semua juga thumbs merasa up, thumbs up, diberkati. thumbs up, Kalau thumbs Anda up, merasa diberkati, tolong Anda beri thumbs up, tanda jempol mungkin ya. thumbs up, thumbs up. Kasih Hallelujah. tanda jempol. With those of you who came late, who are used to coming late, you miss. Bagi Anda yang datangnya tadi masuknya terlambat, yang terbiasa terlambat ya, You miss the major part. Anda baru saja Anda kehilangan kesempatan untuk mendengarkan pesan yang paling banyak. There was some insight about time. Maybe you have never had. Was released tonight. Tadi ada sebuah wawasan yang mungkin belum pernah Anda terima mengenai waktu. Like for instance, people when man of God, when you say which one is easy, to make friends or to make enemy, people thought to make friends. Seperti tadi ketika Pak Rudi berkata, manakah yang lebih mudah untuk membuat pertemanan atau membuat permusuhan? Ada orang yang mungkin mengira yang paling gampang yang buat pertemanan. Wow, and it's more easy to make enemy than make friends. Tetapi ternyata tidak, karena justru sebaliknya lebih mudah untuk membuat permusuhan daripada pertemanan. Even people you have not spoken to, you're already enemy. Just because they see you, you're already an enemy. Ya. Bahkan orang yang belum mendengar satu kata pun keluar dari mulut Anda bisa menjadi musuh Anda hanya karena dia melihat Anda. See, they've not had you. They only saw you, but they just concluded, no, this is an enemy. Where he's coming from? I don't like him. I don't like your face. I don't like you. You are. I don't. Ya, bayangkan mereka belum mendengar kata-kata Anda, tapi mereka sudah memutuskan bahwa mereka tidak suka dengan Anda, tidak suka dengan penampilan Anda, atau tidak suka dengan wajah Anda dan lain sebagainya. So be careful in 2022. Jadi hendaklah Anda semua berhati-hati dalam tahun 2022 ini. How you make decisions. Bagaimana Anda menentukan keputusan yang Anda ambil. How you judge people. Dan juga bagaimana Anda menilai orang lain. Because that person you judge could be your door for your future. Karena kemungkinan orang yang Anda hakimi itu adalah pintu yang Tuhan berikan untuk masa depan Anda. So the Lord bless everyone tonight. Jadi biarlah Tuhan memberkati setiap orang dari Anda malam ini. So don't forget some people they take information and knowledge lightly. Ya, ada orang-orang ya yang menganggap remeh informasi dan pengetahuan yang mereka terima. Part of time is knowledge, gain knowledge. Tetapi kalau tentang waktu itu berarti Anda bisa memperoleh pengetahuan. If it's only people who doesn't want to succeed will not pay for knowledge. Pardon me, Pastor? It's only those who don't want to go far or succeed in life will not pay for knowledge. Ya, hanya orang-orang yang tidak mau menjadi sukses dalam hidup mereka lah, yang tidak mau untuk mengeluarkan uang untuk terima pengetahuan. The sign of your greatness is that you pursue knowledge. Tanda bahwa Anda adalah orang yang hebat adalah ketika Anda dinilai sebagai orang yang mengejar pengetahuan. So our registration is going on right now. If you want to join the Prophetic School of Ministry, go to our website, log in, click on the enroll button, and you'll see the information there. Ya, jadi pendaftaran untuk ikut dalam sekolah pelayanan kami masih dibuka saat ini. Jika memang Anda berminat, Anda bisa masuk ke dalam situs web dan mendaftarkan diri Anda. Lecture is starting January 31st. Iya, pengajaran akan dimulai pada tanggal 31 Januari 2022. All right. Everybody lift up your hands. We'll receive the final prayer and we say good night.
Baik, Father, mari setiap orang angkatlah kedua tangan Anda, kita terima berkat dari In- Tuhan in malam the ini. name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, this is the year of miracles, signs, and wonders extreme. ini adalah tahun di mana mujizat, tanda-tanda dicurahkan secara ekstrim dalam hidup kami. And time is that miracle. Dan waktu adalah mujizat itu. So I pray tonight Saya berdoa malam ini, that time will work for you biarlah waktu itu ada di pihak Anda. and you will walk with time. Dan Anda akan bisa menjalani hidup Anda dengan waktu. And God will create miracles around you this year in the name of Jesus. Sehingga Tuhan akan menciptakan mujizatnya di sekitar Anda di dalam nama Yesus. What you are expecting this year will happen in the name of Jesus. Apapun yang Anda harapkan terjadi pada tahun ini, biarlah itu digenapi dalam nama Yesus. As you sleep tonight, Ketika nanti malam Anda tertidur, let the Holy Spirit open your eyes to see. biarlah Roh Kudus membukakan mata rohani Anda untuk melihat. And receive from Him in the name of Jesus. Dan sehingga Anda bisa menerima dari Dia di dalam nama Yesus. Every devil troubling your life tonight, they are bound and they are casted out in Jesus' name. Biarlah setiap roh jahat yang mengganggu Anda selama ini pada malam ini, biarlah diikat dan diusir keluar dalam nama Yesus. Thank you, Father, Terima kasih Bapa, because you've answered our prayers. karena Engkau telah menjawab doa kami. Amen. Amin. God bless you. We see Tuhan you memberkati Anda semua. next Kita Thursday. berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Invite your friends. Shalom. Anda bisa mengundang Anda untuk hadir juga. Shalom. Selamat malam.